Selamat pagi saudaraku. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu, menyembah dan memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku kalau pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Karena anugerah yang begitu luar biasa atas kehidupan setiap kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh naikkan syukur. Sebab di hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan dia akan datang kembali. Dia akan memberikan roh penghibur itu kepada setiap kita. Amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan muliakan dia. Sebab dia yang akan memulihkan setiap hidup kita. Dia akan alirkan kuasanya atas kehidupan setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga saat yang indah ini Tuhan, kami boleh menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami memerlukan kuasa-Mu Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk menguatkan setiap kami. Untuk memulihkan Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Roh-Mu yang hidup itu Tuhan akan menolong setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Glory. Oh, kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. Hiralamaya dalamaya dalama. Aliri Tuhan setiap kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kirapashika rapatakaya rapashika. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, waktu yang singkat ini Tuhan, akan kami pergunakan untuk memuliakan nama Engkau Yesus. Aliri setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami ada pemulihan yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami tidak merasa takut lagi Tuhan. Sebab hari-hari ini Tuhan, seringkali kami merasakan ketakutan Tuhan. Kami yakin dan percaya Yesus, Engkau mengkuatkan setiap kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan otoritas kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa anggur baru itu telah tercurah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari saat pagi hari ini, saya yakin dan percaya kalau saat ini Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Ada di tengah-tengah saudara semua. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Yes. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
Dalam kudus
hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Kami siap Tuhan diberkati oleh Engkau. Karena Engkau sudah naik memberikan Roh-Mu yang baru bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu luar biasa, mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan saat ini. Kami boleh berhubungan secara pribadi terhadap Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, memenuhi setiap hati kami. Mari Roh Kudus, urapi setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh, supaya firman boleh tertanam dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi menaungi hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Memberikan penghiburan kepada setiap kami. Memberikan semangat yang baru untuk kami terus percaya, berharap, beriman hanya kepada Engkau. Allah, sumber pertolongan kami. Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati kami masing-masing. Bekerjalah dalam setiap hati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Bersama-sama dengan kami boleh menikmati firman Allah menyentuh setiap kami. Firman-Mu masuk, merasuk dan tinggal dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami buka hati kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Terima
puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan dan kasih karunia Allah. Haleluya. Kita bisa ada hingga hari ini karena ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ada beberapa makna yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat paham kisah ini Bapak Ibu. Itu sebabnya kita akan melihat beberapa makna kebangkitan dan kenaikan Kristus. Sebab yang namanya peristiwa mulai dari Natal kelahirannya. Kemudian masuk peristiwa penyaliban, kematian Kristus. Hingga kemudian peristiwa Paskah kebangkitannya. Dan sekarang kita memperingati kenaikannya ke surga. Dan tidak lama lagi kita akan juga kembali memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan kita pun menanti-nantikan kehadirannya, kedatangannya kedua kali untuk menghakimi bumi. Semuanya itu merupakan satu mata rantai. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Semuanya sebagian sudah digenapi dan sedang menuju kepada penggenapannya. Dan pagi hari ini kita akan kembali melihat makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya jadi teringat biasanya kalau kita di gereja, kita sama-sama berkumpul, kita berbagi senyum, kita berjabat tangan. Sekarang kita gak bisa karena social distancing saudaraku. Tetapi saya percaya saudara tentu bisa berbagi senyum. Sudah senyum dengan anggota keluarga kita masing-masing hari ini? Atau mungkin kita buru-buru bangun, buru-buru mandi, kita lupa menyapa saudaraku. Mari silakan berikan senyum kepada yang di kanan dan kiri Bapak Ibu masing-masing. Katakan Tuhan memberkati. Aku mengasihi Engkau. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Makna yang pertama dari kenaikan Yesus Kristus ke surga terdapat dalam Lukas 24. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 44 sampai ke 49. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa." Amin. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sungguh suatu kebenaran yang luar biasa yang Yesus sampaikan. Ditulis oleh Injil Lukas. Sebelum ayat-ayat ketika Yesus membawa mereka ke Betania dan kemudian dia naik ke surga. Merupakan kata-kata terakhir apa yang Yesus katakan di situ. Inilah yang telah aku katakan kepadamu. Ketika dulu aku masih bersama-sama dengan engkau, aku sudah memberitakan kepadamu. Yaitu semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur. Ada begitu banyak kitab yang menulis tentang Kristus. Tetapi tidak semua tulisan itu dimengerti bahkan oleh murid-muridnya. Tidak semua tulisan itu dipahami bahkan oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ada ayat 44. Ada ayat 45 maksud saya. Di situ firman Tuhan berkata, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti
kitab suci. Ada begitu banyak yang harus dimengerti dan akal murid-murid tidak sanggup memahami. Mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, ada begitu banyak pengertian, ada begitu banyak hikmat yang harus dipahami dan murid-murid tidak mengerti. Tetapi Yesus ayat 45 mengatakan ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya. Ayat ini benar-benar memberikan penghiburan tersendiri dalam hidup saya. Ada begitu banyak kebenaran, ada begitu banyak hal, ada begitu banyak pengetahuan yang seringkali akal kita tidak sanggup untuk mengerti. Tetapi makna pertama, sebelum Yesus naik ke surga, ia membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Apa yang harus kita mengerti? Ayat 46, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, perhatikan. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini sebuah pengertian yang luar biasa indah. Inilah kemerdekaan, inilah kebenaran yang memerdekakan itu. Pengampunan dosa, kebebasan saudaraku, pertobatan. Orang tidak lagi berjalan kepada arah yang salah. Tetapi di dalam nama Yesus mereka mendengar tentang pengampunan dosa. Mereka mendengar adanya pengharapan yang muncul ketika hidup ini sudah terarah kepada kebinasaan. Ketika hidup ini terarah kepada kehampaan, ketika hidup ini terarah kepada kebinasaan kekal, kematian kekal. Bukankah itu sering kali kita alami? Kita sering putus asa dengan hidup kita. Lebih parah lagi, kita sering kali putus asa dengan diri kita, bukan? Ketika kita berusaha lepas dari dosa, kita mau hidup suci. Kita punya niat, tapi sayang cuma niat. Gak bisa jadi perbuatan. Kenapa? Kita gak daya, saudara. Kita gak punya daya untuk lepas dari dosa. Dan berapa kali kita sering merasa, Tuhan saya gak sanggup. Saya tidak bisa lepas dari dosa ini. Sungguh saya tidak bisa. Berapa kali kita sering merasa putus asa. Makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama. Ia membuka pikiran kita. Sehingga kita mengerti kitab suci. Sehingga kita tahu bahwa dosa kita diampuni. Dosa kita yang luar biasa besar. Yang kita sendiri tidak bisa menanggungnya. Yang kita sendiri terkadang begitu putus asa dengan hidup ini. Dosa kita yang begitu besar diampuni dalam nama Yesus. Katakan amin. Percayalah. Ini makna yang pertama, saudaraku. Sebelum Yesus naik ke surga, ia membuka pikiran murid-muridnya. Dan ia menyampaikan, ada berita tentang pertobatan, ada berita tentang pengampunan dosa. Dan hal semacam ini tidak didapat di luar nama Yesus. Haleluya. Hanya ada di dalam nama Yesus. Tidak peduli sebesar apapun dosa kita. Tidak peduli seburuk sebejat apapun hidup kita. Datang pada Yesus. Dan biarkan dia membuka pikiran kita. Biarkan dia membuat kita sadar bahwa sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya dosa kita dari kita. Bahwa kita sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dia sudah mencuci kita. Sehingga kita bahkan memanggil Allah Bapa kita. Makna yang pertama sungguh luar biasa sekali ya saudaraku. Ketika ia membuka pikiran kita. Sehingga kita mengerti ada pertobatan, ada pengampunan dosa. Di mana? Di mana saudaraku? Di dalam Yesus. Hal yang kedua. Makna yang kedua dari kenaikan Yesus.
Ia menjamin masa depan kita. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini ayat seringkali dibacakan dalam upacara-upacara pemakaman saudara. Tetapi benar sekali, ini ayat menguatkan, ini ayat menghibur. Sebab ini adalah janji Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oh haleluya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Satu lagi kebenaran yang menguatkan dan menghibur setiap kita. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Di awal dulu pelayanannya dalam Matius 6, Yesus mengajarkan kepada semua orang, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut akan apa yang akan kau makan, kau minum, kau pakai. Tetapi di sini, menjelang Ia naik ke surga, Yesus tidak hanya berkata, jangan khawatir soal makanan, jangan khawatir soal pakaian, jangan khawatir soal apa yang kau minum. Tidak, Yesus tidak hanya berkata, Yesus tidak hanya menjamin tentang kebutuhan jasmani. Tetapi Yesus menjamin masa depan kita. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Buat siapa? Buat kamu, saudaraku. Sungguh hal yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ada kabar yang lebih sukacita dari ini, saudaraku. Selain sebuah kepastian bahwa Dia tidak hanya mengatupkan kekhawatiran tentang masalah ekonomi, masalah kebutuhan sandang pangan papan kita, tetapi Yesus pun mengatupkan kekhawatiran tentang masa depan kita, tentang keselamatan kita. Itu sebabnya mari kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mau lagi takut mati. Gak takut mati bukan karena kita nekat. Gak takut mati bukan karena wah ini saya pemberani, saya tidak takut mati. Bukan. Tapi kita gak takut mati karena kita tahu kita mau pergi kemana. Kita gak takut mati karena kita tahu wajah siapa yang akan kita pandang ketika kita membuka mata di surga sana. Mari miliki jaminan, miliki keyakinan ini. Ia menjamin masa depan kita. Ia menjamin keselamatan kita. Sebab semuanya telah Ia kerjakan. Bukankah tadi dalam Lukas 24 kita sudah baca sama-sama. Harus digenapi bahwa Mesias akan mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan semua itu sudah digenapi. Bahwa di dalam namanya ada berita tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Dan semua itu sudah digenapi. Haleluya. Percayalah, masa depan kita pun Tuhan pegang. Gak perlu kita khawatir, saudaraku. Untuk mereka yang belum percaya kepada Kristus, sudah selayaknya mereka khawatir. Sudah selayaknya mereka mencari jalan. Dan kiranya Allah memampukan setiap kita untuk menyampaikan berita ini kepada mereka yang masih mencari, kepada mereka yang masih khawatir. Adakah di antara kita yang hari ini masih khawatir, saudaraku? Bukan hanya khawatir tentang sakit penyakit, tetapi lebih lagi khawatir mati, khawatir takut nanti kalau saya mati bagaimana? Lebih lagi nanti kalau saya mati jalannya kemana? Bisakah kita percaya apa yang Yesus katakan? Yesus bilang, kalau di surga itu gak ada tempat. Yesus pasti kasih tahu, saudara. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku sudah ke situ dan sudah menyediakan tempat, kata Yesus, aku akan datang kembali. Bukan suruhan malaikat, saudara. Tetapi dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempatnya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tidak ada lagi ayat yang lebih manis daripada hal ini. Tidak ada kebenaran yang lebih indah selain hal ini. Betapa Kristus ingin untuk selamanya bersama-sama dengan Anda dan saya. Bersediakah kita memberi hati kita? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah naik ke surga. Tidak lama lagi Engkau akan menjemput saya. Saya menanti-nantikan itu Tuhan. Saya menanti-nantikan saya akan memandang wajah-Mu. Selama menjalani hidup di atas bumi, saya mau setia. Saya mau taat. Saya mau mengasihi Engkau. Bukankah seperti itu seharusnya sikap kita? Kalau makna yang pertama tentang kenaikan Yesus ke surga, ia membuat kita memahami kitab suci. Bahwa ada pertobatan dan pengampunan dosa dalam Yesus. Yang kedua, ia menjamin masa depan kita. Ia menjamin keselamatan kita. Dan yang ketiga, ia membangkitkan kita. Kisah 1. Kisah Rasul 1. Oh, ayat yang terkenal sekali saudaraku. Ayat ini juga biasa dibaca hari-hari seperti ini. Kisah 1. Ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan, murid-muridnya menantikan pemulihan. Pemulihan untuk Israel, saudaraku. Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, engkau tidak perlu memusingkan soal kapan. Ya seringkali kita sebagai manusia, kita kepingin tahu pasti kapan Tuhan, kapan? Kapan doa saya dijawab, kapan saya sembuh, kapan hidup saya dipulihkan, kapan keluarga saya dipulihkan, kapan? Tetapi firman Tuhan mengatakan gak perlu tahu saudara. Gak perlu pusing soal kapan. Ternyata ada hal yang jauh lebih penting daripada kapan. Apa itu? Ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Area kita jadi tidak terbatas. Tadinya hanya Yerusalem. Oh saudaraku, sering kali keadaan dunia ini memang membatasi kita. Betul ya? Sekarang ini kan katanya di lockdown. Mulai diterapkan pembatasan saudaraku. Pembatasan sosial berskala besar. Mulai dibatasi. Tetapi Allah membuat kita melampaui batas. Batas apa saudaraku ya? Jangan semua batas. Ini pemerintah sedang PSBB. Wah ya Tuhan membuat saya melampaui batas. Lantas batasnya ditabrak. Bukan saudaraku. Bukan batas semacam itu. Melainkan batas potensi kita. Tuhan akan membuat kita melebihi. Bagaimana bisa? Ketika kita menerima Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun ke atas kita. Dan perhatikan,
Yesus di sini berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini pun sudah digenapi sesungguhnya saudaraku. Haleluya. Ini pun sudah digenapi, ini pun sudah terjadi ketika ribuan tahun yang lalu di atas loteng Yerusalem. Para murid dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan api Roh Kudus. Dan benar sekali kuasa Roh Kudus itu membangkitkan mereka. Sampai mereka benar-benar menjadi saksi. Saksi yang tidak terbendung. Dan hal yang sama, kuasa yang sama itu juga tidak berkurang hingga hari ini. Kuasa yang sama itu bahkan diam di dalam kita. Roh yang sama akan membangkitkan kita. Hati-hati sebab dunia sekarang seperti arus yang deras yang menarik kita ke bawah, saudaraku. Sehingga kita dibuat tertunduk, kita dibuat lesu, kita dibuat tidur. Mau ndak mau ya sudah seperti ini, tidur nggak apa-apa secara rohani. Nanti kalau ini coronanya sudah selesai, saya akan kembali giat ikut Tuhan. Bagaimana mungkin? Sekaranglah waktunya. Sebab kuasa Roh Kudus itu ada di dalam Anda dan saya. Katakan amin. Kuasa Roh Kudus itu tidak jauh-jauh. Bukankah dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Saya percaya Bapak Ibu hafal ayat ini. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dari mana kita bisa memperoleh Roh Kudus? Ayat 20 jawabnya. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita sadar, ketika kita bertobat, ketika kita ini tahu, Tuhan terima kasih, saya ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Dosa kita diampuni. Tadi dalam makna yang pertama, pikiran kita dibuka, kita mengerti akan pertobatan dan pengampunan dosa. Maka pada saat itulah Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Katakan kepada diri kita, Roh Kudus itu ada di dalam saya. Jangan mulai meragukan, saudaraku. Jangan meragukan firman. Apa iya ya? Lah saya kok masih sering lemah. Saya kok masih sering khawatir. Saya kok masih sering pesimis. Apa Roh Kudus ada di dalam saya? Iya. Roh Kudus ada di dalam engkau sebab firman Tuhan yang mengatakan. Saya tidak bisa beralih dari kebenaran firman Allah. Sekalipun sekeliling kita mengatakan tidak, sekalipun pikiran kita sendiri menolak. Saya tetap berkata Roh Kudus itu ada di dalam Anda dan saya. Sebab ini adalah firman Allah. Dia telah membeli setiap kita dengan harga yang mahal. Dan rohnya itu ditempatkan dalam diri kita. Kolose, kita akan buka sama-sama. Kolose 1 ayat 26 dan 27. Kolose 1 ayat 26 dan 27. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan. Wah, ini rahasia sekali rumahnya saudaraku. Sampai tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Haleluya. Seperti tadi makna yang pertama. Ia membuka pikiran kita. Sehingga kita mengerti, oh ternyata ada rahasia saudaraku. Rahasia yang sudah tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan. Ini rahasia apa? Ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasianya apa? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan akan hari esok. Tidak ada lagi yang namanya bagaimana ya Tuhan nasib saya kok seperti ini. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus diam di dalam kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Katakan kepada diri kita. Katakan kepada diri kita yang mulai tertunduk lesu. Yang mulai putus asa. Yang mulai hilang semangat.
Katakan, Kristus itu ada di sini. Roh Kudus itu ada di sini. Kuasanya ada di sini. Dan kuasa yang membangkitkan Kristus. Roh Allah yang membangkitkan Kristus itu juga akan membangkitkan saya. Membangkitkan tubuh saya yang fana. Sehingga kita tidak perlu takut lagi tentang masa depan. Tidak ada unsur dunia apapun yang akan mengalahkan Anda dan saya. Sebab kuasanya itu terlebih besar. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. 3 hal makna kenaikan Yesus ke surga kita sudah sama-sama pelajari. Yang pertama, ia akan membuat kita lebih memahami akan kitab suci. Yaitu ada pertobatan dan pengampunan dosa di dalam namanya. Yang kedua, ia menjamin masa depan kita. Ia menjamin keselamatan kita. Dan yang ketiga, ia membangkitkan kita. Dia membuat kita sadar bahwa rohnya ada di dalam kita. Jangan lagi tertunduk. Jangan lagi lesu. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Naikkan dengan percaya. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia anak Allah. Yesus anak Allah. Yesus anak. Haleluya. Menyembuhkan. Menyembuhkan. Amin. Bahkan lagi tebus dosa. Yes. Ku perkasa membuktikan dia. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Amin. Adakah di antara kita yang hari-hari ini tertunduk lesu? Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, ia sudah menjamin masa depan kita. Rohnya diam di dalam kita. Mari kita tundukkan kepala. Sebab dia begitu dekat dengan kita. Dia bahkan lebih dekat dari pakaian yang melekat di tubuh kita. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu
Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari Haleluya, haleluya, karena ku tahu yang berat hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Angkat tanganmu ke surga, arahkan hatimu, sebab dari Dialah datang pengampunan dosa, dari Dialah keselamatan, dan dari Dialah kebangkitan itu ada. Amin. Karena ku tahu, karena ku tahu yang berat hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Hari ini kami dapat memperingati hari besar. Hari di mana Engkau naik ke surga. Menunjukkan bahwa semua yang Engkau kerjakan selesai dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, janji-Mu tidak hanya sebatas ketika Engkau ada di atas muka bumi. Tetapi ternyata janji Tuhan masih terus berlangsung buat kami sampai kami tinggalkan dunia ini dan kembali kepadamu yang memiliki setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada, kami boleh ibadah di pagi hari ini. Walau dalam tempat yang terbatas, tetapi kami tetap memberikan tempat yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serasa hidup kembali ketika kami merasakan kuasa Roh-Mu Tuhan ada pada kami. Terima kasih kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam Engkau ada hikmat, di dalam Engkau ada pengetahuan, di dalam Engkau Tuhan ada sesuatu yang dunia ini tidak bisa berikan kepada kami. Di dalam Engkau Tuhan, Engkau memberikan sesuatu sehingga kami mengerti tentang firman Allah. Dan kami tahu tentang rancangan Tuhan karena kami tahu di dalam Alkitab. Terima kasih. Ada janji-janji Tuhan yang bisa kami pegang, yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami tidak lagi menjadi lemah, khawatir, takut, gelisah. Pagi ini kami mendengar tentang kebenaran firman-Mu kembali. Terima kasih Tuhan.
untuk hikmat mengerti firman Allah. Terima kasih Tuhan, ada masa depan bagi kami. Sebab itu kami tidak usah khawatir, takut, gelisah. Karena kami punya Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tinggal di dalam kami. Siapa kami ini? Tetapi kasih-Mu tanpa batas. Dan hari ini ada kabar sukacita. Kami ada bersama dengan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman Allah. Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan. WL singer, pemain musik. Tuhan, Engkau memberkati. Ya Tuhan, multimedia yang sudah mendukung sehingga ibadah pagi hari ini dapat berlangsung. Tuhan, Engkau memberi upah atas segala pekerjaan dan pelayanan mereka. Dan Engkau juga memberkati setiap jemaat yang pagi hari ini ada bersama dengan kami di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan buat kerinduan yang Tuhan masih taruh di dalam hati kami. Sehingga kami tidak pergi kemana-mana, tapi kami hanya mendengar apa yang Tuhan beritakan pagi hari ini bagi kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih buat penghiburan-Mu, terima kasih buat sukacita-Mu, terima kasih buat damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih, Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Karena ibadah itu mengandung janji berkat. Tidak hanya berkat-berkat jasmani, tapi yang terutama adalah berkat-berkat rohani. Memberi kepada kami sebuah keyakinan dan kepastian. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara semua, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus di dalam bimbingan pimpinan dan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidupku mengenali firman-Mu, tak ada mujizat selain tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tak ada mujizat selain tiap langkah-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.